A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Di ayat ini ada beberapa tip ataupun bagaimana kita bisa menguatkan keluarga kita. Yang pertama adalah wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan kepadamu, kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Ini termasuk nasihat pernikahan, nasihat perkawinan. Biasanya ketika, mohon maaf, ada orang yang ingin berpisah, kemudian di situ dihadapkan pada hakim atau di kantor urusan agama, nasihat pertama adalah bagaimana diungkapkan tentang sholatnya oleh keluarga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi dinina waghfir lana ma qaddamna wa ma ta'akharna. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa kita tampakkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita kembali segarkan ingatan kita tentang tugas kewajiban kita di dalam menjaga rumah tangga. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini biasa kita dengarkan ketika ada acara walimatul urus, di dalam acara-acara pernikahan, di acara-acara perkawinan. Secara terjemahan di tafsir Depak diungkapkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Agar apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kepada pasangan kita merasa tentram. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Rum ini ada beberapa petunjuk kepada kita terkait bagaimana sebuah keluarga itu dihadirkan untuk kita. Mungkin di antara jamaah sudah ada yang 20 tahun menikah. Ada yang mungkin 30 tahun sudah menikah. Ada pula yang mungkin baru 10 tahun sampai 15 tahun menikah. Maka kita kembali, kita kenang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Jadi banyak cara Allah mempertemukan kepada kita. Ada yang sudah berkenalan sekian tahun kemudian baru menikah. Ada yang sudah dari sejak SMA mengenal, kemudian sampai kuliah, kemudian bekerja, baru menikah. Ada yang mencari sendiri dan ada yang dicarikan. Ada yang berusaha sendiri, ada yang disodorkan. Karena itu bermacam cara Allah memberikan pasangan hidup kepada kita dengan berbagai prosesnya. Ada yang hanya berkenalan sepekan kemudian menikah. Ada pula orang yang ta'aruf bertahun-tahun tetapi tidak jadi menikah. Maka inilah uniknya sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala terkait pernikahan. Karena itu kembali kita kenang bagaimana ketika kita menikah, kita itu sebenarnya yang pertama adalah menjatuhkan pilihan. Bukan saja kita menjatuhkan sebuah perasaan. Jadi ketika berkait dengan bagaimana ketika ada ujian-ujian atau goncangan rumah tangga, maka yang pertama kita sadari adalah ketika menikah itu adalah pilihan. Pilihan kita, penentuan kita. Kita yang menentukan untuk membangun sebuah rumah tangga. Bukan sekedar perasaan saja. Maka inilah bagian kita ketika kemudian Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Sesungguhnya kita itu kemudian dijadikan karena kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan itu adalah menjadikan istri-istri dari kamu sekalian, golongan kamu sekalian yaitu manusia. Manusia menjatuhkan pilihannya, manusia menjatuhkan pilihan karena bisa jadi perasaannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di ayat ini ketika kita menikah maka disitulah jatuhnya rasa tentram, adanya ketentraman batin, ketenangan diri. Karena apa? Kita sudah berpasang-pasangan. Mari kita kenang kejadian dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Dia pun mengungkapkan rasa rindunya. Untuk apa? Untuk diberikan pasangan, untuk diberikan teman hidup di bumi ini. Karena itu Allah ciptakan Hawa. Karena itu sebuah rumah tangga saya kira menjadi bagian ibadah terpanjang di dalam perjalanan kehidupan kita. Ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tentunya menjadikan kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diungkapkan pula wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada ketentraman, ada rasa mawaddah, ada rasa kasih sayang karena adanya rumah tangga. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin pernikahan di tahun-tahun pertama kita bisa melihat segala keindahannya. Ketika pernikahan sudah beranjak memasuki tahun-tahun berikutnya, mulai terlihat kekurangan dari pasangan hidup kita. Maka yang kedua, sesudah pilihan kita berumah tangga karena pilihan, bukan sekedar perasaan, maka yang kedua adalah penerimaan kita terhadap pasangan hidup kita. Maka inilah bagian kita yang kedua, bagaimana Allah turunkan rasa mawaddah itu,
rasa penuh kesungguhan kita mencintai pasangan kita, kemudian warahmah, rasa kasih sayang yang Allah titipkan kepada diri kita. Maka inilah bagian yang kedua kita, bahwa di dalam setiap rumah tangga harus ada penerimaan. Di dalam rumah tangga harus ada penerimaan terhadap kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Karena kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita pun ada kekurangan-kekurangannya. Maka inilah bagian kita hari ini, bagaimana kita menjaga manakala ada guncangan ujian rumah tangga yang masuk di dalam keluarga kita. Maka kembali kepada surat Ar-Rum ayat yang ke-21 ini, bagaimana Allah berikan rasa ketentraman manakala kita sudah menikah. Menikah itu bagian dari sumpah kita di hadapan Allah. Maka di dalam Al-Quran itu, ungkapan itu disebut dengan misaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Ketika perjanjian yang kuat, maka ikatan pun harus kuat pula. Ikatan-ikatan itu harus kuat pula. Meskipun mohon maaf, di dalam Islam perceraian atau perpisahan itu sesuatu yang boleh saja. Bahkan bisa jadi perpisahan ketika sesudah menikah menjadi sebuah garis jalan keluar terakhir. Bisa jadi itu menjadi takdir Allah untuk memperbaiki keadaan berikutnya. Meskipun ada juga disebutkan bahwa perpisahan itu bisa menjadikan arsy Allah bergetar. Tetapi itu bukan hadis. Maka kita diingatkan bagaimana kita kemudian kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran ada ketentraman, ada kasih sayang, yang di situ Allah berikan peran kita untuk senantiasa menjaganya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pertama kali nikah adalah pilihan, bukan sekedar perasaan, maka yang kedua adalah bagaimana menjadikan sebuah pernikahan itu adalah bagaimana penerimaan kita, menerima segala apa yang terjadi. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga sebuah nilai sakinah mawaddah warahmah. Jadi ungkapan doa sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya bukan sekedar untuk pengantin baru. Kita ini yang pengantin lama pun masih perlu doa sakinah mawaddah warahmah. Kalau pengantin baru, sakinah mawaddah warahmah itu pasti, ya, tentang hasratnya masih kuat, tentang rasa cintanya masih kuat, tentang sebuah hal-hal yang di lain tetap menjadi erat karenanya. Karena apa? Masih baru. Tetapi bagi kita hari ini yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan, ketika kita berpasangan, maka kita tetap saja minta doa agar keluarga kita dilimpahkan rasa sakinah mawaddah warahmah. Karena itu senantiasa kita bangun kondisi hari. Apalagi mohon maaf, ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika kita buka hari ini sebuah informasi kekerasan di dalam rumah tangga sampai dengan Agustus di Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur ada lebih 520 kasus KDRT. Kita bisa bayangkan 520 sampai bulan Agustus kemarin. Sekarang berarti sudah November, artinya ada tambahan tentunya kasus. Tetapi per periode bulan Agustus ada 520 kasus. Kita bisa melihat bahwa di dalam keluarga itu, meskipun dia bersatu dan sebagainya, ternyata ada KDRT. Tentunya di dalam kekerasan rumah tangga, tentu nilai sakinah mawaddahnya sudah berkurang. Apalagi kasih sayang. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada ayat ini, kita sungguh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana
kita terus bisa menjaga keluarga kita. Manakala ada guncangan, ada ujian yang menimpa kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan pula bagaimana untuk keluar dari itu. Kemarin kita sampaikan di setiap Senin pekan pertama, kebetulan saya mengisi RRI Pro 4 Samarinda, saya angkat ini secara per episode. Hari ini memasuki episode yang keempat tentang ujian dan guncangan rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan kepada kita bagaimana menjaga itu semua. Salah satu adalah ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Di ayat ini ada beberapa tip ataupun bagaimana kita bisa menguatkan keluarga kita. Yang pertama adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Ini termasuk nasihat pernikahan, nasihat perkawinan. Biasanya ketika, mohon maaf, ada orang yang ingin berpisah, kemudian di situ dihadapkan pada hakim atau di kantor urusan agama, nasihat pertama adalah bagaimana diungkapkan tentang sholatnya oleh keluarga itu. Maka sholat ternyata berperan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, termasuk sholat itu akan menjadi sebuah pertahanan yang kuat ketika ada ujian goncangan masuk di keluarga kita. Maka kewajiban kita yang pertama adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak keluarga kita untuk sholat, perintahkan keluarga kita untuk sholat. Rasanya sederhana hari ini, bagaimana mengajak keluarga kita untuk sholat. Tetapi tentunya sholat yang mempunyai makna, sholat yang menjatuhkan akhirnya doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah nilai sholat, termasuk di dalamnya adanya kepemimpinan. Kita sebagai imam rumah tangga mengajak istri, pasangan, dan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Wa'mur bis-shalah. Senantiasa ajak keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, untuk mengerjakan sholat. Karena itu sholat itu sesuatu yang biasa saja. Tetapi ketika kita maknai secara dalam, menjadi bagian bagaimana sholat itu menjadi salah satu pintu pertahanan yang luar biasa. Hari ini masa-masa ada Piala Dunia, usia berapa ini? 23 tahun ya? Usia 17 ya. Bagaimana pertahanan saling memberikan gol ya, antara Jerman dan mana ya? 3-3 skornya ya. Kalau kita kan dulu melihat terus ya, melihat langsung 2 kali 45 menit. Tetapi dengan perkembangan teknologi sia-sia melihat 2 kali 45 menit. Kita sekarang cukup melihat highlight-nya aja, melihat gol-golnya saja. Maka demikian pula pertahanan di dalam sebuah, andai kata keluarga itu diberikan sebuah usia, andai kata kita diberikan waktu kebersamaan seperti 2 kali 45 menit permainan sepak bola, kehidupan kita mungkin 2 kali 30 tahun misalnya kebersamaan kita dengan keluarga. Bagaimana kita juga merancang pertahanan, merancang kebersamaan, membuat gol-gol kehidupan ya. Maka ini menjadi bagian kita. Maka di dalam surat Thaha ini disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Pertahanan terbaik, permainan yang membangunkan sebuah stamina keluarga, yang membangunkan nilai sakinah mawaddah warahmah adalah salat kita. Kebersamaan keluarga di dalam melakukan salat ya. Maka sekali waktu kita ajak keluarga kita, di tengah kesibukan kita ajak keluarga kita untuk salat secara berjamaah maupun salat yang menjadikan kedekatan keluarga kita.
Kemudian rangkaian di dalam surat ini disebutkan wastabir 'alaiha. Kemudian yang kedua, nasihatkanlah kepada keluargamu tentang kesabaran. Ya. Jadi salat bukan sekedar salat saja, tetapi salat yang menumbuhkan sebuah nilai sabar yang tampak, yang hadir, yang lahir di dalam keluarga kita. Maka sangat indah ketika kesabaran itu hadir di dalam keluarga kita. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Nabi, di situ ujian sangat luar biasa. Kalau yang populer misalnya saja ketika Idul Adha, hari raya Kurban, perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Hajar dan Ismail, di situ juga ada nilai kesabaran. Kemudian di dalam keluarga yang lain misalnya, bahkan keluarga Rasulullah SAW, ada juga kesabaran yang ditampakkan. Kemudian di keluarga putrinya Fatimah beserta Ali, luar biasa kesabaran yang harus ditahan, keluarga yang harus menjadikan sabar menjadi sebuah keutamaan. Jadi setiap perjalanan Rasul dan Nabi beserta para sahabat, ternyata juga di samping kekuatan salatnya ada, kemudian menumbuhkan nilai sabar yang lahir di dalam keluarga itu. Maka inilah bagian kita, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau untuk melaksanakannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana batas kesabaran kita hari ini di dalam berkeluarga? Maka ini menjadi bagian penting kita untuk menjadikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh khawatir. Allah tidak meminta rezeki kepada kita, tetapi kita yang minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini bisa jadi setiap ujian itu karena sesuatu hal, termasuk salah satunya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan kadangkala menjadikan sebab kita tidak sabar, pasangan hidup kita tidak sabar, anak-anak kita tidak sabar. Maka di sini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak minta rezeki kepadamu, tetapi engkaulah yang memperoleh rezeki dariku. Karena itu ayat ini ditutup dengan ungkapan wal aqibatu littaqwa, dan kesungguhan dari sebuah kebaikan itu adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang baik dari salat yang terjaga, dari sabar yang keluar dari sebuah nilai perintah di dalam sebuah keluarga, tidak berpengharapan rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kebaikan yang kemudian menjadi puncak kita. Wal aqibatu littaqwa. Puncaknya adalah ketakwaan, itu adalah kebaikan bagi kita, sehingga di dalam ketaatan kita pun menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkait dengan rezeki ini, berkait guncangan yang salah satunya adalah karena rezeki, bisa jadi rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rezeki kita tiba-tiba dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mohon maaf ketika Covid kita tiba-tiba mandek. Bisa jadi di luar sana yang bergerak di dunia wisata misalnya, di dunia travel misalnya, seperti kami. 2 tahun tiba-tiba tidak ada perjalanan yang bisa kami layani. Maka ketika tidak ada kesabaran, ketika ada ketidakpengertian, maka di situ akan goncang pula rumah tangga itu. Maka diingatkan pula bagaimana sesungguhnya kemudian terkait rezeki ini, bagaimana ketika ada guncangan-guncangan seperti itu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26. Bagaimana ketika kita memperoleh rezeki kemudian kita bagi-bagi sesuai porsinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Wa ati dzal qurba, maka berikanlah haknya, haqqahu. Berikanlah rezeki yang engkau terima, penghasilan yang engkau terima. Yang pertama itu adalah kepada keluarga-keluarga dekat yang punya haknya. Salah satunya adalah keluarga inti. Kalau dalam bahasa BKKBN itu keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Ya istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kemudian ibu bapak mertua. Itu menjadi bagian yang mendapatkan bagian rezeki yang kita peroleh manakala mereka memerlukannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita punya rezeki, yang pertama wa ati dzal qurba haqqahu. Orang-orang dekat yang mempunyai haknya. Pasangan kita, anak-anak kita. Kalau mencukupi lagi, perhatikan. Apakah orang tua kita masih membutuhkan? Apakah mertua kita membutuhkan? Perlu kita sokong? Ini menjadi hak mereka. Baru kemudian wal miskin. Berikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin pun yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kiri kanan kita, tetangga kita. Satu wilayah dengan kita. Jadi ini yang terkadang, mohon maaf, kita kadang lalai. Mohon maaf, kadang kita lalai. Andai kata kita bisa bertanya kepada orang tua kandung kita, ataupun keluarga mertua, bapak ibu mertua kita, masihkah mereka memerlukan bantuan? Maka di situ termasuk ada hak untuk mereka dapatkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian wal miskin wabnas sabil. Yang ketiga adalah berikan kepada orang-orang yang dalam perjalanan dan mereka kekurangan butuh bantuan. Wala tubadzir tabdzira, ayat ke-26 surat Al-Isra itu ditutup, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maka ini bagian kita. Jadi kalau kita simpulkan, maka mari kita jadikan setiap ujian itu adalah makin eratnya hubungan keluarga kita. Saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membangun sebuah upaya di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ketika nikah, maka nikah itu adalah menjatuhkan pilihan, bukan sekedar membangun karena sebuah perasaan. Kemudian yang kedua, hendaklah sebuah keluarga harus membangun sebuah saling pengertian. Manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan salat kita, saling bersabar, memberikan nasihat di dalam kesabaran, dan senantiasa syukuri rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Berikan kepada keluarga yang paling dekat kita karena mereka punya haknya. Berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan, dan jangan sampai kita menjadikan kita bagian orang-orang wala tubadzir tabdzira. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang memboroskan harta kita. Demikian pengantar pengajian ataupun kajian pada malam hari ini. Kiranya ada yang bertanya, kalaupun tidak, mungkin dicukupkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.